إلى روح جميع ساداتنا عليها بأعلى والمعاد إلى مغربها برها بهلها ثم إلى روح إمام الكتب قدم ثاني عبد الرحمن السجاد وجميع أولاده فلا تعز من تشمل إليهم إلى روح إمام سلطان على عبد الله بن الدروس ثم إلى روح إمام الكتب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an mardatillah ghurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa assalamun salihin wa ala nawa jami'il masyayikhana wa mu'alimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini di antara maghrib dan isya kita masih diberikan oleh Allah nikmat berkesempatan kita duduk di masjid setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan alhamdulillah duduk di majelis ilmu yang mana insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan nikmat akan terus kita rasakan tambahannya, dan kita tambah dekat dengan Allah, kita tambah dekat dengan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua insyaallah kemudahan untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan selalu jalan untuk mendapatkan husnul khatimah indal maut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu jangan pernah putus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala
akan memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki, dan keberkahan dalam semua hal insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, Bapak-bapak, kita lanjut kembali pelajaran kita dari kitab Risalatul Mu'awanah, susunan daripada Al-Imam Qutbul Irsyad Ghaussul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa kata beliau? Wala tukhayyib radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum, wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik walau an tu'tiyahu tamrah famadunaha fa innahu hadiyatullah ilaik fa in lam tajid ma tu'ti fa ahsin radduhu bilayyin minal qawl wal jamil minal wa'd. Pak, Bu, ini adalah menyambungkan bab yang kemarin tentang sedekah. Kata beliau, apabila ada orang yang datang ke rumah kita, mengetok rumah kita, lalu dia mengharapkan bantuan dari kita, maka berikanlah dia semampu kita, walaupun satu buah kurma. Berikanlah dia semampu kita, walaupun tamrah, walaupun satu buah kurma, pamadunaha, atau lebih kecil dari itu, air segelas misalnya. Jangan kecewakan, jangan kecewakan orang yang sudah datang kepada kita dan mengetok pintu rumah kita, dan dia telah mengutarakan maksudnya datang ke rumah kita, datang ke toko kita sengaja, bukan sepintas jalan seperti orang-orang yang minta di restoran keliling, dia minta di restoran ke restoran. Bukan orang yang sengaja dia berdiri di pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan sengaja dia. Orang yang datang bibab, datang ke rumah kita, datang ke rumah kita dengan sengaja bermaksud kabulkan dia, karena dia hadiah dari Allah untuk kita, karena orang ini hadiah dari Allah untuk kita. Fa'in lam tajid, kalau kau tidak punya apa yang bisa kau berikan kepada dia, mak tu'tih, tidak ada, fa'ahsin radduhu, maka baik-baiklah menolaknya, baik-baiklah cara menolaknya, bilayyin, dengan kata-kata yang lembut, bilayyin minal qaul, dengan kata-kata yang lembut, wal jamilil minal wa'd, dan berikan dia janji yang menyenangkan dia. Minta maaf untuk sekarang ini belum bisa beri apa-apa, tapi coba kau datang nanti Sabtu depan, coba kau nanti datang Minggu depan, nanti aku siapkan untukmu yang mana aku mampu, nanti aku siapkan. Ini janji yang menyenangkan, janji yang menyenangkan. Dia nanti keluar dari rumah kita itu tidak membawa kekecewaan,
masih ada harapan untuk mendapatkan dari kita. Wa idza a'taita miskinan syai'an, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, maka fa'adhar lahu, tampakkan muka kita ini, ditampakkan apa? Al-bishir wal basyashah, tampakkan rasa gembira, tampakkan rasa senang ketika kita memberikan kepada orang itu. Jangan kita memberikan sesuatu tapi muka kita seperti singa yang mau menerkam. Jangan, tampakkan rasa senang karena sudah datang hadiah dari Allah kepada kita. Karena sudah datang hadiah dari Allah kepada kita, tampakkan rasa senang. Wastash'ir fi nafsik, wastash'ir fi nafsik, kau rasakan di dalam dirimu, anna lahu minnah alaik ligobuli minka. Rasakan pada dirimu bahwasanya orang ini akan menerima apa yang ada darimu, dan arada yasiran hasalaka bisababi minasawab, dan yang sedikit darimu ini akan menjadi sebab engkau mendapatkan pahala bagian dari apa yang telah engkau korbankan dari dunia ini. Jadi bapak-bapak, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cara mengetahui di dalam hatimu ada cinta dunia atau tidak, cara ingin mengetahui di dalam hatimu ada cinta dunia atau tidak, caranya adalah ketika kau memberikan sesuatu kepada orang lain, atau ketika engkau menerima sesuatu dari orang lain, apakah ada beda di dalam perasaannya? Ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, ada orang minta kau berikan, bagaimana perasaanmu? Ketika ada orang datang kepadamu memberikan sesuatu, bagaimana perasaanmu? Ketika engkau lebih senang mendapatkan daripada memberi, berarti di hatimu ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali, ketika mendapatkan dari pemberian orang lain ada rasa yang lebih senang dibandingkan memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti di dalam hatimu ada cinta dunia. Ketika engkau memberi kepada orang lain merasa lebih senang dibandingkan diberikan dari orang lain, berarti di dalam hatimu tidak ada cinta dunia. Itu adalah timbangan, adakah dunia di dalam hati kita? Itu adalah timbangan, adakah dunia di dalam hati kita? Apa tadi? Saat memberi dan saat menerima ada beda tidak? Ketika memberi lebih disenangi daripada menerima, daripada mendapatkan, berarti dalam hati kita tidak ada dunia. Ketika menerima lebih kita senang dibandingkan memberi, berarti dalam hati kita ada cinta dunia. Jadi kira-kira bapak-bapak, bagaimana perasaan ketika memberi? Lebih senang memberi atau lebih senang mendapatkan? Ya Pak, rata-rata manusia itu ketika mendapatkan pemberian itu rata-rata manusia lebih senang dibandingkan mengeluarkan lalu memberikan.
Artinya apa? Artinya kebanyakan manusia ini di dalam hati kita, di dalam hati manusia ini ada cinta terhadap dunia. Makanya bapak-bapak, sulitlah Pak kalau kita mau mengatakan kalau kita ini tidak cinta dunia, sedangkan kita masih punya perasaan seperti itu. Aku dengan dunia, sorry tapi ketika mendapatkan pemberian, wah senangnya. Ketika disuruh menyumbang untuk masjid, wih, banyak bicaranya, banyak kritikannya, banyak usulannya. Enak kalau yang dikeluarkan besar, tetap yang dikeluarkan itu. Setelah panjang protes, setelah panjang usulan, tetap yang dikeluarkan itulah. Nah ini makanya bapak-bapak, li qabulihi minka ardan yasiran hasalalaka bisababi minas sawab haddun law badalta dunya bihadafiriha fi muqabli lakunta rabihan. Kalau kalian kita mengorbankan dunia dan segala perhiasannya ini untuk mendapatkan penerimaan ini, itu adalah suatu keuntungan. Waqad warada anna luqmatul wahidah yasir sawabuha indallah a'zam min jabilil uhud. Kata baginda Rasulullah, ini ada riwayat, kata Imam Haddad, satu suapan itu bisa di mata Allah, di sisi Allah itu pahalanya bisa lebih besar daripada kita bersedekah sebesar gunung Uhud. Satu suap itu pahalanya bisa lebih besar dibandingkan kita bersedekah sebesar gunung Uhud. Satu suap. Kenapa? Karena ada rasa senang ketika mengeluarkan, dan orang yang menerima memang benar-benar membutuhkan. Bapak sedekah depan rumah, bagi-bagi, masuk TikTok, masuk YouTube, masuk Instagram, ngantri orang. Ada itu orang kaya ngantri orang berbagi. Ada satu orang yang pas-pasan, dia sedekah dengan 5.000 kepada orang yang minta datang kepadanya. Ada di mata Allah yang 5.000 ini lebih besar dibandingkan yang orang yang membagikan sedekah sampai ngantri. Kenapa lebih besar? Ini yang sedekah 5.000, itu yang sedekah berjuta-juta. Yang 5.000 inilah uang yang dia punya dan tidak ada lagi yang lain. Yang berjuta-juta tadi masih punya usaha yang dia punya, tidak mengurangi sedikit pun dari sedekahnya. Yang ini, itulah dia yang punya. Demi bersedekah tadi dia menahan untuk tidak makan malam. Demi bersedekah tadi dia menahan untuk tidak jajan, untuk tidak beli gorengan, demi untuk bersedekah tadi. Ini di mata Allah lebih besar. Kenapa? Karena dia memang memberikan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah menjadi suatu kebaikan sampai engkau berani bersedekah
dengan apa yang engkau sayangkan, dengan apa yang engkau cintai, kau sedekahkan. Itu baru di mata Allah suatu kebaikan. Wala yamna'uka minat tasaddaq walam yamna'uka minat tasadduq mukhafatal faqr. Tidak melarang, tidak menghentikanmu untuk bersedekah karena takut miskin, tidak. Fa inna tarakal tasaddaq walladhi yajilbul faqr. Orang yang meninggalkan sedekah pelit, tidak mau berbagi, pemalar, orang yang seperti inilah yang akan menyebabkan dia menjadi fakir, menyebabkan dia jadi fuqara. Orang yang pelit inilah akan jadi orang yang fakir. Orang yang rajin bersedekah ini yang tidak akan pernah fakir. Wa amma tasadduq fa huwa yajlibul ghina was-sa'ah. Dan sedekah itu menarik kekayaan dan menarik keluasan. Hatta innal ladzi tadabbur anhu dunya law akhadha yatasaddaq la'adan mudabbar minha mukbilan ilaihi wa amsal ma'ahu. Dan apabila sesungguhnya ada orang yang mana membalikkan, meninggalkan dunia, dan dia mengambil dengan apa yang dia akan sedekahkan, dia berikan, maka apa yang dia tinggalkan, apa yang dia keluarkan dari dunia akan diberikan oleh Allah lebih daripada segalanya. Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, datang tamu ke rumah beliau. Ketika tamu itu datang ke rumah beliau, tamu ini heran dengan rumah beliau yang banyak barang-barang yang berharga, kursi mahal, lemari mahal, bagus-bagus. Jadi tamu ini datang ke rumah Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang dalam rumah itu, ini katanya wali Allah, tapi rumahnya laksana sultan. Rumahnya laksana sultan, bagus-bagus barang dalam rumahnya, katanya ulama, katanya wali Allah. Ternyata pas dia bilang begitu, Al-Imam Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim tahu. Apa kata beliau? Ulan, kau mau yang mana, kau tinggal pilih. Yang itu kau tinggal pilih. Kau mau semuanya, kau tinggal ambil. Kau mau yang mana, tinggal pilih. Kau mau semuanya, ambil. Apa kata orang tadi? Ya Habib, aku mau semuanya. Aku kepengen rumah aku ada barang-barang yang seperti ini. Kata beliau, ya sudah, ambil semuanya. Subhanallah, semua yang ada di dalam ruang tamu itu, semua yang ada di ruang tamu beliau itu diangkut semua oleh orang ini, dibawanya semua. Setelah selesai dibawanya semua, berapa hari dari situ datang lagi dia, mau mengucapkan ribuan terima kasih. Memang antum wali Allah. Pas beliau ini, orang ini datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, datang ke rumah Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, terpukau, terkejut. Kenapa? Karena pas masuk penuh lagi rumah beliau dengan barang-barang yang baru, yang lebih bagus dari yang kemarin. Barang-barang yang baru yang lebih bagus dari yang kemarin. Terkejut dia, ya Allah. Ya Habib, ini iya, kapan datang ini? Kata beliau, hari itu kau ngambil, besoknya ada tamu datang. Tamu itu melihat rumah tempat duduk saja tidak ada. Tempat duduk saja tidak ada. Jangankan lemari hias, tempat duduk saja tidak ada.
Akhirnya tamu itu keluar dari rumah saya, dia datang lagi membawa semua perabotan yang seharusnya memang ada dalam yang ada di rumah, penuh lagi. Kenapa? Tidak akan yang namanya dengan sedekah harta akan berkurang, apalagi menyebabkan kefakiran. Gak ada. Ada satu lagi, Pak. Pengarang Simtud Duror, pengarang Maulid Habsyi yang kita baca maulidnya. Alhamdulillahil Ghawil Sultanuh alladzi burhanah. Ini beliau mengarang Simtud Duror, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ngajar seperti inilah di masjid. Selepas beliau ngajar, ada orang yang datang ikut, tapi di dalam hati orang itu ada terbesit apa? Alim, ulama, katanya wali Allah, tapi orang yang paling kaya di sini. Habib Ali Habsyi itu orang yang paling kaya di situ. Alim, amil, masya Allah, tapi kok kaya, rumah besar, pembantu banyak. Terbesit dalam hatinya. Selesai ngajar, biasa habis ngajar itu kan musafahah, bersalaman. Beliau tadi salaman, orang tadi pas beliau tadi salaman dipegang oleh Habib Ali. Sudah orang lain selesai semua, orang ini dipegang. Orang lain sudah selesai semua, ikut ke rumah. Kenapa Habib? Kita minum teh di rumah. Udah Habib, ya sudah, ikut dulu ke rumah saja, kita ke rumah kita minum teh gitu. Dah sampai dia bawa ke rumah, disiapkan minuman teh, siapkan. Kata Habib Ali Habsyi tadi di masjid kau ngomong apa? Di masjid tadi kau ngomong apa? Nggak ada. Ngomong apa? Tadi di masjid ngomong apa kau? Nggak ada. Ada orang, kita berdua cuma kita berdua ngomong apa? Iya, tadi dalam hati saya terbesit, masa sosok alim, amil, ngajar, wali, tapi kok rumah besar, bagus, pembantu banyak, ini. Oh, ya sudah, duduklah sini. Sudah, kau sudah kumaafkan. Sudah kumaafkan. Duduk sini dia. Duduk, sudah dia duduk. Datang orang bawa kurma satu kotak. Orang ini baru pulang dari Mekah, Madinah, dari Syam keliling, bawa kurma. Sudah masuk ke rumah Habib Ali. Ya Habib, nah, ahlan wa sahlan, marhaba. Ada apa kau kesini? Kenapa? Ana ini baru pulang dari ziarah. Ini ana bawa khusus buat antum kurma, yang mana kurma ini kurma yang tidak ada yang makannya di kota ini kecuali sultan. Tidak ada yang mampu membelinya kecuali sultan. Ini kurma mahal, yang bisa membelinya kalau di sini hanya sultan. Ini ana sengaja bawa dari sana untuk antum. Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaba. Dibawa, terima. Ya. Izin orang tadi yang kasih kurma tadi, izin, sudah pulang dia. Orang ini tadi masih mau duit dak? Marhaba Habib, ini kurma, bawalah, kau jual di pasar, kau akan dapat duit. Ini kurma tadi kan kau saksikan sendiri, ini kurma mahal, kau bawa ke pasar, kau jual. Betul Habib, ini untuk saya, untukmu, bawa, kau jual ke pasar. Oh senang, biasa, senang, dijual pasar.
5.000 real. Orang melihat 5.000 real itu, wih, kau jual 5.000 ini, kau ini paling tidak 20.000. 20.000 kurma ini kau jual cuma 5.000. Kalau aku ada duit, aku yang belinya. Ini kurma bagus ini. Akhirnya naik harganya 20.000. 20.000 real. Datang satu lagi, wih, kau jual berapa? 20.000. Kalau aku yang punya barang ini, kau jual 50.000. Ini kurma ini tidak ada ini. Ini kurma ini satu-satunya. Orang kalau mau beli kurma ini jauh. Ini hanya sultan yang makan kurma ini. Kau jual ini? Kau. Subhanallah, dia jual 50.000. Setelah dia jual 50.000, datang satu satu orang ulama dari golongan, dari kabilah Baroja. Baroja yang mengarang banyak kitab-kitab Syekh Umar Baroja. Itu dia ngelihat kurma ini, wih, mantap ini kurma. Tidak ada yang punya kurma ini. Tidak ada ini. Berapa ini harga kurma? 50.000. Oh, 50.000. Aku yang beli. 50.000. Aku yang beli semuanya. Senang dia tadi. Jalan dia tadi bawa kurma tadi, Syekh Baroja tadi. Pas dia bawa kurma ini tadi, ini kalau kurma ini di rumah aku, yang datang ke rumahku ini pemerintahan, sultan, menteri. Beda, manfaatnya kurang banyak ini. Ini kurma ini aku kasih saja kepada Habib Ali Habsyi, karena yang datang ke rumah Habib Ali Habsyi ini orang-orang baik semua, pasti orang-orang baik semua, orang-orang yang min ahlil khair. Dibawa lagi kurma ini oleh orang tadi ke rumah Habib Ali Habsyi. Waalaikumsalam Habib, ada hadiah buat antum. Ana ini baru dapat di pasar ini kurma. Rasanya kurma ini kalau di rumah ana kurang manfaatnya, tapi kalau di rumah antum pasti manfaatnya lebih banyak. Ini kurma ini buat antum. Akhirnya apa? Dia panggil lagi orang tadi, nyuruh pembantunya panggil si Fulan. Dipanggil, datang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, ini yang Baroja tadi masih ada di situ. Datang ke situ. Pas datang dia, ketemu penjual sama pembeli. Penjual sama pembeli ketemu. Kata Habib Ali Habsyi, kenapa kalian? Kata Syekh tadi, aku beli kurma sama dia. Oh, jadi kau jual kurma sama dia? Iya. Iya, aku jual kurma sama dia. Kau tahu kurma itu dari mana? Tanya sama dia. Kau tahu kurma dari mana? Dari Habib Ali. Muter saja, Pak. Tapi inilah salah satu yang namanya sedekah itu. Dan yang namanya kebaikan. Sudah kurma tu muter, yang satu dapat 50.000. Dapat 50.000 ini. Gitu. Yang ini dapat pahala sedekah Baroja. Dapat pahala sedekah. Habib Ali Habsyi dapat pahala sedekah plus kurma lagi. Kenapa? Karena di kurma itu memang tulisannya sudah tertulis nama beliau. Makanya bapak-bapak dengan sodakoh jangan takut. Tak bakal sodakoh itu membuat fakir. Yang fakir itu yang pelit. Yang fakir itu yang pelit. Orang yang pelit itulah yang sebenarnya dia itu orang fakir. Wa'lam anna lis-sadaqah manafi'. Sedekah itu punya banyak manfaat. Sedekah itu punya banyak manfaat. Ajilah wal ajilah. Sedekah itu banyak manfaat, baik manfaat secara langsung atau manfaat secara kemudian nantinya, kemudian harinya. Apa manfaatnya? Famin manafi'iha, manfaat yang langsung. Apa manfaat yang langsung?
manfaat yang langsung adalah annaha tazid fir rizqi wal umur. Manfaat yang langsung adalah setiap kali orang bersedekah akan bertambah rezekinya, bertambah umurnya. Bertambah di sini kata Abdullah bin Abbas 3. Bertambah di sini kata Abdullah bin Abbas 3. Bertambah secara zahir, bertambah secara zahir, Allah langsung memberikan tambahan min haitsu la yahtasib. Yang kedua, bertambah dengan mengurangi nikmat dan umur yang ada di dalam kubur. Jadi umur kita dalam kubur tadi misalnya 1000 tahun, gara-gara sedekah umur yang dalam kubur itu dinaikkan ke dunia. Jadi umur kita bertambah. Kenapa? Karena masa kita di dalam kubur dikurangi. Jadi umur kita di dunia bertambah. Nikmat kita dengan seperti itu nikmat dalam kubur juga berkurang. Maka nikmat dalam kubur pindah ke dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Abdullah bin Abbas, bertambah berkahnya. Berkah rizki bertambah, berkah umur bertambah. Ini 3 kata Abdullah bin Abbas. Antara bertambah secara hakiki atau bertambah secara hakiki tapi mengurangi yang ada di dalam kubur, atau bertambah di sini bertambah keberkahannya. Intinya apa? Inti dari 3 ini, inti dari 3 ini adalah bertambah. Inti dari 3 ini adalah bertambah. Mau bertambah banyak atau bertambah berkah tidak ada bedanya. Bertambah berkah sama bertambah banyak tidak ada bedanya, sama. Orang yang rizkinya berkah, maka 1000 yang berkah itu sama dengan 1 juta yang tidak berkah. 1000 yang berkah sama dengan 1 juta yang tidak berkah. Jadi 1000 bisa membayar 1 juta karena berkah. Imam Nawawi umurnya 44 tahun tapi keberkahan umurnya bisa mengarang kitab yang mana kalau kitab karangan beliau dikumpulkan itu seperti orang yang berumur 200 tahun. Imam Nawawi Al-Dimishqi. Kemudian apalagi manfaat sedekah? Tadfa'u mait akan menolak, akan mengusir, akan menghilangkan mati su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah. Apalagi manfaat sedekah? Tajlibus sehah lil jisim wal barakah lil mal. Manfaat sedekah apa? Manfaat sedekah membuat badan menjadi sehat dan berkah di dalam harta. Badan sehat, harta jadi berkah dengan sodakoh. Jadi kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, dawu mardokum bis sodakoh wahfad malukum biz zakat, hasinu amwalakum biz zakat wadawu mardokum bis sodakoh. Kata Nabi Muhammad, jaga harta kalian dengan mengeluarkan zakat dan obati penyakit kalian dengan bersedekah. Jadi dengan sedekah menyehatkan badan, dengan sedekah membuat harta menjadi berkah. Ini manfaat yang ketiga. Keempat, manfaat yang kelima, manfaat yang untuk ke depan. Apa? Untuk nanti. Apa? Sedekah itu manfaatnya apa untuk di akhirat nanti? Untuk di akhirat nanti manfaatnya annaha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini menghilangkan dosa, menghapus dosa seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api.
Dengan sodakoh itu seperti kita menyiram kotoran yang ada di badan kita, disiram bersih badan kita dengan sedekah. Wa takunu dhillan, dan sedekah ini akan menjadi dhil, akan menjadi pelindung. Pelindung bagi siapa? Pelindung di kepala bagi orang yang suka bersedekah di hari kiamat. Ibu-ibu yang sudah suka sedekah, nanti di padang mahsyar ibu tidak akan merasakan panas yang matahari yang tinggal sejengkal itu, tak akan merasakannya. Kenapa? Karena suka bersedekah. Ada naungan. La dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian wasitran lahu minal azab ila ghairi dzalik, dan sebagai benteng dari azab Allah, azab dalam kubur dan azab di akhirat. Orang yang sodakoh insya Allah tidak akan kena azab dalam kubur. Orang yang sodakoh tidak akan insya Allah kena azab di akhirat. Kenapa? Karena antara azab dengan dia ada penghalang. Apa penghalangnya? Sodakoh. Makanya bapak-bapak sedekah jangan nunggu kaya kayak Sa'labah, nanti bapak lupa. Kalau sedekah jangan nunggu kaya, nanti bapak lupa. Ibu-ibu sedekah jangan nunggu banyak duit, nanti lupa. Sedekahlah selagi apa yang ada, mampunya berapa sedekah. Di Jambi ada sohib kita, ada kawan kita, dia bersedekah. Dia bersedekah di lampu merah. Ada orang-orang minta-minta, dia tidak ada duit recehan, yang ada cuma duit 50.000. Akhirnya dia sedekah dengan duit 50.000 tadi. Kenapa? Ya inilah adanya, sudah ada. Daripada 50.000 ini aku bawa balik, istriku marah, ada masak travel seharian cuma dapat 50.000, pasti macam-macam ini. Akhirnya dia pening-pening, enak sudah tidak bawa duit sekali-sekali sama sekali. Sedekah dia 50.000 sama orang yang minta di lampu merah tadi. Pas setelah dia sedekah, dia duduk di tempat tempat biasa nongkrong, mencari penumpang. Datang penumpang, kemana? Minta antar ke Palembang. Kemana? Minta antar ke bandara. Karena saat kemarin itu ada asap, banyak kebakaran di Riau, banyak kebakaran di mana-mana tuh. Asap kan sampai bandara Jambi tutup, tidak bisa terbang. Jadi orang yang di Jambi mau berangkat itu ke Palembang. Jadi mobil dia kena charter ke Palembang. Charter ke Palembang. Berapa? Dapat 1,5 juta. 1,5 juta dia dapat. Sampai di Palembang, menurunkan penumpang, ternyata ada penumpang yang dari yang mana harusnya mendarat di Jambi, tidak bisa mendarat di Jambi, akhirnya mendarat di Palembang. Jadi dia ngelihat ada plat BH, dia deketin, Pak, Bapak dari Jambi ya? Iya. Kenapa? Pak, boleh saya ikut ke Jambi? Oh boleh. Berapa Pak? 2 juta saja. 2 juta aja. 1,5 juta aja Pak. Ya sudah, 1,5 juta, ayo bismillah. Akhirnya dia ngantarkan lagi orang itu ke Jambi, pergi 1,5 juta, balik 1,5 juta. Gara-gara sedekah 50.000 dapat 3 juta. Gara-gara sedekah 50.000 dapat 3 juta. Yakin tak? Yakin tak Pak? Hah? Yakin tidak? Yakin tak Bu? Yang yakin itu kalau dia sudah mulai beramal. Kalau belum pernah beramal, belum, jarang bersedekah, aku bersedekah, perasaan
Aku punya duit 1 juta, bersedekah 100.000, tinggal 900. Aku tunggu-tunggu seminggu, aku tunggu-tunggu 2 minggu, udah ada bertambah-tambah, tetap 900. Pak, nambah itu tadi 3 tadi, bisa nambah secara hakiki, bisa nambah secara barokah. Kalau harapan Bapak nambah secara hakiki, maka Allah ya'lam bidzalik, Allah tahu dengan itu. Allah akan memberikan sesuai kebutuhan kita. Kayaknya bapak-bapak insya Allah mudah-mudahan Allah berikan. Masuk belum ini? Belum belum ya? Oh iya. Jadi makanya bapak-bapak ini daripada kemudian waj'al kan. Kemudian dikatakan kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa alaika bil iksar min a'malil bir khususan fi syahr. Nah ini kata beliau, banyak berbuatlah kebaikan khususnya di bulan Ramadan. Nah ini pembahasannya pembahasan tentang bulan Ramadan. Fa inna thawab nafilah fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Karena pahala sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai seperti pahala wajib di luar Ramadan. Wa aidan fa innahu yahsul fi Ramadan, dan di bulan Ramadan biasanya kita mendapatkan taysir, mendapatkan kemudahan, wan nasyad, dan mendapatkan semangat fi a'malil bir, di dalam berbuat kebaikan. Ma la yahsul mithluh, ma la yahsul mislahu wala gharibun minhu, yang biasanya kita tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa juga mendekatkan selain bulan Ramadan. Biasanya Pak tidak mampu puasa Senin Kemis, tidak mampu puasa Senin Kemis, tapi Ramadan mampu semua. Kenapa kau tidak mampu puasa Senin Kemis? Payah, tidak bisa ngudud, tidak bisa ngudud. Tapi kenapa Ramadan kau mampu puasa sebulan? Ini nanti Zulhijjah tidak mampu puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak mampu sedekah puasa, tapi Ramadan mampu. Kenapa? Itulah bedanya Ramadan. Bulan Ramadan itu lebih mudah dan lebih semangat. Kalau di luar Ramadan hanya orang-orang yang punya niat dan semangat. Di luar Ramadan hanya orang yang punya niat dan punya semangat. Kenapa Bapak Ibu sanggup setiap malam taraweh 20, witir 3 di Ramadan? Tapi kenapa di luar Ramadan Ibu tidak mampu, Bapak tidak mampu 3 rakaat witir? Di Ramadan mampu 20, 3 witir, tapi di luar Ramadan 3 rakaat witir saja tidak mampu. Kenapa? Itulah bedanya Ramadan, tambah mudah dan tambah semangat. Tapi Pak, Bu, ketika Bapak mampu di Ramadan lalu mampu pula di luar Ramadan, itu ciri kalau Bapak dan Ibu ikhlas di dalam beramal yang di Ramadan dan yang di luar Ramadan. Itu ciri, itu tanda ikhlas. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Ramadan, ibadahnya karena Allah. Orang yang beribadah karena Ramadan maka hanya mampu di Ramadan saja. Orang yang ibadah karena Allah maka dia mampu di Ramadan dan di luar Ramadan. Yang ikhlas inilah yang diterima oleh Allah. Lalu dikatakan lagi nasyad, semangat, wadhalika li'anna nafsul mutakassilah anbir masjunah, karena nafsu yang malas itu di bulan Ramadan itu ditahan dengan rasa lapar dan rasa haus. Nafsu yang membuat kita malas itu
tertahan oleh lapar dan haus. Kalau di luar Ramadan haus tidak, kenyang selalu. Maka nafsu malas semakin kuat. Kalau di Ramadan lapar dan haus, maka nafsu yang membuat kita malas lemah dia, tidak kuat dia. Kenapa? Karena tidak makan dan tidak minum. Ini Allah ciptakan akal. Allah panggil akal. Akal, sini, siap. Allah balik ke kanan, balik ke kanan, balik ke kiri, balik ke kiri. Lalu Allah nanya, man anta, siapa engkau wahai akal? Ana abduk wa anta rabbi, aku hambamu dan engkau Tuhanku. Ya her, tamam. Engkau adalah makhluk yang paling sempurna yang aku ciptakan. Akal. Nafsu dipanggil, nafsu sini, marhaba. Man anta, siapa engkau wahai nafsu? Ana dan siapa aku? Anta ana wa anta. Hah? Aku dan engkau. Malaikat masukkan ke dalam penjara, hukum 100 kali pukulan selama 100 tahun. Pukul terus, dipukul. Sudah 100 tahun dipanggil. Nafsu, man anta wa man ana? Anta wa ana. Malaikat masuk lagi ke dalam penjara, 100 ke dalam neraka, 100 tahun. Masuk 100 tahun disiksa. Dipanggil lagi. Nafsu, man anta wa man ana? Anta wa ana. Tidak bisa dipukul. Malaikat masukkan dia ke dalam penjara, tidak usah dipukul, tapi tidak usah kasih makan dan tidak usah kasih minum selama 100 tahun tanpa makan tanpa minum. Nafsu ketika dihukum 100 tahun tanpa makan tanpa minum, dikeluarkan setelah 100 tahun, man anta wa man ana? Ana abduk wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini hukuman buat nafsu agar dia bisa nurut kepada Allah. Apa? Dibuat lapar dan dibuat haus. Dan dalam diri kita ada nafsu al-mutakassilah, nafsu pemalas dalam hati kita. Dalam diri kita ini ada nafsu yang membuat kita malas subuh, malas berjamaah, malas ngaji, malas zikir, malas sholat, malas. Nafsu ini kalau ibu mau menghilangkannya, sifat malas ini, kurangi makan, kurangi minum, qalilut ta'am, qalilul manam, wa tizalul anam, wa qalilul kalam. Sedikitkan makan, sedikitkan tidur, sedikitkan ngomong, jangan banyak kumpul dengan manusia. Qalilul ta'am, qalilul manam, qalilul kalam, wa tizalul anam. Sedikitkan makan, sedikitkan ngomong, sedikitkan tidur, jangan banyak kumpul-kumpul, apalagi kumpul yang tidak bermanfaat. Insyaallah Allah yu'inuna wa yu'inukum, insyaallah Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, insyaallah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, untuk menjadi orang-orang hamba Allah yang semangat dalam beribadah, semangat di dalam menuntut ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, bijahi sayyidil mursalin wa bihaqi rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.